Kita kayaknya semua menghadap komputer, jangan dulu pegang komputer apa-apa, kita ke depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ucapkan selamat pagi menjelang siang, ya. Gimana kabarnya kalian hari ini? Ada yang sakit? Ada. Mudah-mudahan yang sakit yang hadir di sini secepatnya untuk mendengar juga kepada yang sifatnya sembuh dan bisa kembali bergabung bersama kita ya. Baik, sebelum dimulai pembelajarannya, mari kita berbaca doa ya demi keselamatan dan kelancaran pembelajaran kita ini. Semoga juga bermanfaat ya, hasil dari pemberian yang kita sampaikan. Dan ketua kelasnya siapa? Sam. Doa dulu ya, pimpin doa. Baik, untuk mulai pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa mulai. Doa selesai. Ya, mulai. Kemudian berikutnya baca dulu ya kehadiran pesertanya. Tapi dari sekian jumlahnya berapa? 30 ya, 30 siswa yang hadir hari ini. Ada. Oke. Baik, Bapak dulu ya, Deva, ya. Kemudian Levi, ada, kemudian Risa, kemudian Devani, ada, Diana, ada, tapi kemudian Pakrik, di mana Pakrik? Kemudian Rodi, Desi, ya, Salma, ya, Tia, ya, ya, Sheila, hadir, Nabila, hadir, Carolina, Jadi, Buye, Kita. Kurang panjang kan ke 28 menit. Berapa? Ya, kalau kecil tulisannya Kita ukuran 10. Muhammad Hafiz. Kemudian Isma. Kedua. Mana? Rama. Jama. Kelasnya mana? Kelompok 2. Ya. Kelompok 5. Ya. Baik. Di pertemuan kemarin kalian sudah Bapak ya, Bapak Mahir sudah bisa membuat sebuah program sederhana ya, yaitu membuat program perhitungan matematika. Ada yang membuat program jumlahan, ada yang membuat program
pengurangan, ya, kemudian perkalian, dan pembagian, ya. Bapak perhatikan semuanya udah minimal, udah punya gambaran, ya. Bagaimana membuat sebuah program sederhana menghitung dua bilangan, ya, baik menjumlahkan, menambahkan, mengurangi atau nah, untuk pertemuan sekarang, ya, kita akan tetap masih dalam konteks atau materi algoritma dan pemrograman. Nah, saja kalau kemarin kita menghitung operasi perhitungan matematika dasar, sekarang kita akan membuat program sederhana yaitu mencari atau menghitung bangun geometri. Ya. Tahu bangun geometri? Tidak. Apa saja supaya tahu dalam matematika yang disebut bangun geometri itu apa mana yang bisa diberikan contoh. Bangun geometri bisa segitiga, persegi panjang, ya. Ini lingkaran, kubus, ya. Ini persegi panjang, bangun langkah, empat, ya. Nah itu adalah untuk bangunan atau bentuk geometri. Nah, jadi hari ini tujuan pembelajarannya adalah kalian nanti mau membuat sebuah program sederhana untuk mencari salah satu bangun geometri. Jadi Bapak kasih bagian tugasnya, misalkan kelompok ini nanti mencari buat kubus, misalkan itu persegi panjang, ini segitiga. Nah itu ya, paham ya? Jadi pertemuan hari ini adalah sebenarnya kalian mampu nanti membuat program sederhana mencari hasil sebuah bilangan bentuk geometri. Nah untuk sebelum ke sana kita kembali lagi ya, ada video motivasi kalian, bagaimana kalian bekerja dengan kelompok, bagaimana kalian nanti menghadapi permasalahan kaitannya dengan materi ini yang dianggap cukup sulit ya, elemen algoritma. Ini juga kita tampilkan dulu. Kalian amati dan perhatikan, nanti kalian ambil maknanya dengan video yang saya akan. Suara yang kecil saja. Kalau ya ditambah ya. Ibaratkan kecil tapi bisa menghadapi ancaman yang besar. Ini apa ini? Kira-kira seperti menghadapi ancaman. Abang yang mau
Oke, tepuk tangan dulu. Video tadi menginspirasi bahwa kalian yang sebelumnya harus kerjasama, harus bersatu supaya kuat, ya, supaya solid, ya, supaya dengan bersatu segala permasalahan itu bisa menawarkan solusi untuk menghadapi, ya, daripada dihadapi secara individu. Ya, baik. Kita masuk ke kegiatan inti, ya. Tapi sebelumnya Bapak ingin memberikan kemampuan awal dulu kepada kalian melalui sebuah program namanya. Kalian silahkan jawab apa yang kalian ketahui, kalian ingat, ya. Jangan kalian jawab. Nanti silakan kopikan ke aplikasi ini yang ini lewat ambil aja nih. Kopikan. Di itu bukan yang banyak, kalau boleh mau pakai itu mau pakai apa? Nah ini kita akan masukkan bagian main, ya. Katakan join dulu. Di browser kalian, orang yang pakai handphone, pakai browsernya di browsernya. Kalau ini pakai PC boleh. Itu bisa boleh dikirimkan ke kalian dari saya. Boleh dikirim. Mau yang pakai handphone. Nah, udah pada masuk nih. Nabila masuk, Caroline ada, Alia, nama Caroline yang mana? Alia, ya, nama, Ren, Jama, Salma, Lain. Siapa yang belum? Ya, Mas. Kamili. Sudah masuk, Pak. Jala, mana Jala? Ada. Udah oke, ini udah lama dapat partisipan. Andi, jangan sampai belum. Siapa? Oke, belum. Apa lagi? Bisa dimulai. Waktunya kan cuma 10 detik. Ya kan? Yo. Nanti ada surprise. Jangan spoiler besar. Kalau ya, tapi jangan berharap. Mulai. Apa, Mas? Belum?
Mau yang jawab pertanyaan, mau yang tulis sedang enggak? Yang seadanya aja ya. Kalau ngomong seadanya, yang pertemuan kemarin sejauh mana sudah bisa pahami. Akan ya. Ya, ini dari internetnya 20 aja. Enggak, dijawab. Nomor berapa? 8. Salah cuman Nomor 8.
Oke, sekarang dilihat hasil presentasi jawaban kalian. Ini hanya tes olahraga, ya. Tes olahraga. Kalian grafiknya, wah, ternyata cung yang performanya lebih dari 50%. Tangannya hijau yang lebih banyak. Cung, kira-kira siapa cung? Berapa orang? Berapa orang yang lebih dari 50%? Tadi ada yang 80% ya? 82%. Terus? Ya, berapa? 59%. Yang lain? Yang lain? Yang paling penting mana Andi? Andi mana? Oh, kenapa Andi bisa menanyakan soalnya untuk bagus? Andi, dapatnya dari mana Andi? Menangasal. Yang lapangan. Siapa? Benar, berapa persen performanya? Pada umumnya dari banyak barang pekerjaan kalian sudah bisa atau masih bisa memahami perkembangan ya tentang bagaimana jangan. Oke, pertanyaan ke depan semua. Mari, bagaimana? Kita jalan yang nanti seperti kemarin kita akan dikasih kalian akan diberikan hadiah KPD sama kerja yang dikerjakan oleh kalian yang kelompok apa silakan kerjakan ya. Nah, tapi yang jelas yang ini Bapak akan kembali tentang ini penulisan algoritma ya. Nah, jadi tugasnya seperti kemarin. Hanya kalau kemarin kan operasi dasar perhitungan matematik, sekarang mencari nilai geometri. Nah, ada tiga tugas yang kalian nanti harus kerjakan. Yang pertama, bagaimana kalian menuliskan mencari sebuah kata rumus perhitungan geometri, ya, itu dengan bahasa natural pertama itu, ya, atau bahasa sehari-hari. Yang kedua, setelah ini
pada saat sudah dituliskan, kemudian pindahkan ke bahasa Sundukon, ya. Jadi bahasa yang mirip pemrogramannya, ya. Nah, kemudian yang ketiga, nanti sudah juga dibuat, kalian pindahkan ke dalam flowchart atau diagram akhir. Nah, itu contohnya ini. Misalkan yang ini kan pesanan dua kemarin yang bahasa yang sifat menggunakan kalimat deskriptif itu menjelaskan standar dengan kata-kata. Contoh begini. Nah ini bahasa natural. Contoh mencari nilai berbasis ketiga. Yang pertama nanti kan mulai kemudian masukkan data nilai, masukkan data nilai T, konteks, tampilkan. Ini kan bahasa yang kita kenal, bahasa sehari-hari kita. Namanya bahasa naturalnya. Yang kedua nanti kalian akan ke penulisan algoritma dengan Sundukon. Ini adalah penulisan atau langkah-langkah urutan langkah-langkah pengerjaan itu sudah mendekati atau menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi yang aslinya. Ya, ada kata kuncinya, ada sintaksnya, itu kan Sundukon. Contoh ini, nah ini sudah bukan bahasa sehari-hari lagi, tapi bahasa yang menyerupai pemrograman. Contoh program menghitung 2 3 deklarasi di sini ada var, kan var itu di sintaks dalam bahasa pemrograman artinya variabel. Kemudian ini variabelnya adalah kita padanya atau bentuknya itu diidentifikasikan dengan luas. A itu menunjukkan alas, T itu tinggi, dan tipe itu adalah tipe bilangan. Float dan integer. Float itu tipe bilangan yang menghasilkan nilai desimal, ya. Float. Nah kalau yang integer itu bilangan bulat. Dan implementasi ada bentuk A, bentuk C, buat dan ini ini proses bukan proses. Jadi mencari luas ketiga itu ternyata dengan alat sekali tinggi, ya, tapi di dalam di dalam coding program luas itu adalah tengahnya itu bukan di tengah, karena tidak mungkin di komputer kita mengetik ke tengah, tapi tengahnya dikonvert kalau dalam komputer menjadi 0,5. Nah ini kali, ini operator apa kali? Bintang. Bintang ini merupakan operator dan di bahasa manusianya kali, tapi kalau di bahasa Sundukon atau pemrograman itu dikonvert menjadi tanda di bawah ini. A ini menandakan yang urutan alat, kemudian kali, kemudian B menyatakan urutan dan tinggi. Ini prosesnya. Nah, nanti kalian harus bisa menuliskan seperti ini sesuai dengan tugas kelompoknya masing. Ya. Nanti setelah ini, nah kalian mengubah ke bentuk flowchart atau diagram alir. Ini sesudah ini baru nanti dimasukkan ke dalam aplikasinya atau pascarnya. Sekarang tugas kelompoknya itu akan berjalan. Ini ada nah, sekarang tugas dulu. Ini yang tugas gugus kelompok ini. Sekarang berdiskusi dulu ya. Diskusi dulu.
Pokam. Kakak yang dijawab. Kakak yang jawab, tempatnya. Mulai dari yang pertama dulu, sesuai dengan nama nanti. Ya, silakan. Mau ikuti ini di bahasa naturalnya, kalian coba aplikasikan ke KPD kalian sesuai dengan tugas masing-masing. Ini kan buat tugas. Mulai kan, bukan. Mulai kemudian masukkan data nilai apa. Maksudnya aja semua diskusikan. Nanti kan itu nanti kan apa sesuaikan dengan bangun masing-masing. Misalkan nih mencari luas persegi panjangnya berarti harus ada panjang, harus ada lebar. Ikuti aja itu satu. Ya. Berarti kan itu dari segitiga. Nah, berarti kalau buat kalau buat ini buat misalkan jangan dulu dulu kerjakan dulu juga yang dianggap ini diskusi dulu diskusi dulu. Jangan dulu. Nanti buatnya apa? Tadi apa? Kita dulu. Ikuti aja deh. Jadi dua programnya yaitu 203. Nah, pilih nomornya. Satu mulai. Kalau itu alat, tadi apa? Ya, kalau variabel ini sebenarnya alat ini kan. Berarti kalau coba yang berarti adalah variabel panjang dan lebar. Itu nanti masukkan data nilai ya.
Ya. QR kuadrat. Kalau QR kuadrat, berarti R kuadrat ya. R kuadrat sama dengan apa? R kali. Nah, R kali R. Ya, jadi. Nah, so, jadi masukkan data nilai R yang pertama. Jadi dari yang pertama. Jadi nanti yang di input itu kan, nah kan tadi apa? Banyak lebar, jadi masukkan banyak lebar ini kan? Ini boleh dikasih air kan perbaikan dari alat. Kalau panjang berarti P. Nah, kalau lebar berarti L. Coba yang belum mengerti coba terangkan dulu. Siapa? Macam apa nanti dari apa? Bukan segi panjang berarti nanti program aplikasi luas ketikanya saja ikuti yang itu kata-katanya ini. Masukkan data nilai. Berarti kalau itu alat produksinya apa? Jari-jari dalam kurung R. Data nilai dalam kurung R. Nah, ke variabel yang bernama R. Ke variabel yang bernama R. Ya, berarti ke variabel yang bernama L. P. Kan panjang. Ya, berarti ke variabel yang bernama P. Nah, yang nomor 3. Masukkan data L lebar ya L ya ke variabel yang bernama L. Terus ini benar. Coba cukupkan dulu ini yang masukkan ya sekarang. Ya. Enggak bisa. Ada blok. Ini apa? Bubut ya. Bubutnya berarti hanya lebar.
Itu yang dua kali panjang ditambah Pak, kalau kalimatnya panjang berarti ini gimana? ya yang mana ini ya yang ini nanti oh ya ini oh ini mulai gampang. Hitung apa? Yang jari-jari udah. Dua dikali panjang lebar kan? Nah yang lain yang bubut coba jangan terus ya jadi sekarang algoritma web tiga. Satu, mulai. Dua, masukkan dan menilai alat ke variabel dengan nama A. Tiga, masukkan dan menilai ke variabel dengan nama B. Empat, proses hitung luas segitiga barengan setengah kali alat. Hasilnya masukkan ke variabel luas. 5, tangiakan L isi variabel luas. 6, selesai. aplikasi di variabel luas ini 0,5 kali Alat terus yang kelompok jam coba mengenai dulu mana tahu ya ini paling gampang Itu mulai 2 siapkan meteran dan segi pada 3 ukur panjang dengan meteran 4 ukur lebar dengan meteran 5 setelah diperoleh panjang dan lebarnya maka ukur luas dengan cara panjang dikalikan dengan lebar 6 cetak luas ya pertambahan hasilnya ya oke kalau udah kelompok ya udah belum ya jangan Judul algoritma mencari luas bintang. 1. Mulai. 2. Masukkan data nilai jam jari di variabel yang bernama R. 3.
Masukkan data nilai lingkaran ke variabel dengan nama pi. Proses hitung luas lingkaran sama dengan 0,14 dikali pi kali r. Hasilnya masukkan ke variabel 2. 5. Tampilkan L isi variabel 2. Selesai. Ya. Baik. Hasil dari yang kalian sampaikan sebetulnya belum sempurna ya. Meskipun secara rumusnya udah benar, tapi secara bahasanya, jadi cara memasukkan ke variabelnya itu yang masih belum benar ya, masih perbaiki. Tapi nggak apa-apa nanti. Ya kita lanjut ke yang bahasa keduanya, yaitu dengan prinsip berikutnya ya. Atau cara buka yang nomor kedua, yang diagram layarnya. Coba yang ini. Oke, yang pertama kalian tulis mulai, silakan. Semuanya tulis mulai di kotak yang terminator yang ini. Kalau di sini setar, kalian mulai aja. Tulis mulai. Tulis mulai. Di kotak yang pertama, ya. Di kotak yang kedua, Pak. Nah, sekarang yang pertama ini yang keliling ini dulu. Ketikkan yang ini dulu ya. Tadi apa? Sisi ya. Sisi. Ya, sisi. Kemudian apa yang kita dua. Nah, sisi 1 ya, tulis sisi 1. Kemudian koma sisi 2. Sisi 2. Kemudian luas. Oke, yang ini apa nih? Segitiga ya? Berarti apa? Alas, koma, tinggi. Terus yang itu, emang yang kedua. Terus yang ini, segi. Dan 2. Ketiga ya, 3. Ini berarti panjang, lebar, yang di nomor 2 ya, panjang, lebar, dan kering yang lebar. Nah, terus yang berikutnya yang disebutkan yang 3 ya, semua silakan masukkan iya, masukkan panjang, masukkan lebar. Tuh. Itu yang pertama, masukkan sisi 1, masukkan sisi 2, berarti ada 2 di inputannya. Didinya. Ya, di situ betul. Masukkan sisi 1, masukkan sisi 2. Kemudian yang itu berarti apa? Masukkan alas, masukkan tinggi. Yang ini masukkan panjang, masukkan lebar. Nah, panjang, lebar. Wah. Semua ini. Sama. Masukkan dari 1, dari
Panjang, lebar, koma, 12. Yang ini bukan mulai panjang dan lebar dengan ukuran yang lebar. Terus yang prosesnya yang gambar kotak, nah rumusnya masukkan 2 berarti tulis dulu jadi nomor 2 kalian. Ya kalau luas tulis dulu luas dengan ya kan 0,5 bukan ya. 0,5 kali alas kali tinggi, kalau ini berarti 0,14 kali dari jari 1 kali dari jari 2, kan? Terus yang ini berarti prosesnya apa? Sama dengan apa? Berarti luas sama dengan yang besar. Terus yang ini, ya di kotak, yang di kotak apa? Terus yang di inputan kedua, yang di output, yang di cairan kencang, satu lagi tampilkan hasil atau cetak hasil, tampilkan hasil, cetak hasil. Nah, terus yang berikutnya selesai ya, selesai. Yang berikutnya selesai. Terus yang terakhir, udah. Coba lihat mana. Ya. Oke. Yang lain sudah. Ya, udah. Yuk, perhatikan ke depan. Perhatikan lagi ke depan. Ya, ini Bapak lihat yang pertama ini dalam pemateri ini yang pertama kalian membutuhkan keseriusan dulu. Kalau kalian tidak serius itu tidak mungkin kalian bisa paham. Ini yang pertama serius dulu. Apa sih yang harus dipahami dalam tugas yang diberikan? Bina LKPD tadi apa yang harus kalian lakukan? Oh ternyata saya itu yang pertama harus mencari nilai rumusnya. Yang kedua, harus tahu variabelnya dulu. Ya. Baru setelah itu prosesnya, baru tampilkan hasil. Jadi yang pertama, belajar pemrograman itu adalah keseriusan dari diri kalian sendiri. Apakah benar-benar berminat? Ya. Apakah benar-benar kalian ingin tertarik dengan materi ini? Ya. Jadi tidak bisa dengan sambil bermain. Ya. Pembelajaran adalah materinya gitu. Dianggap materi yang artinya high order thing. Jadi cara berpikirnya udah beda. Nggak bisa dikatakan main-main. Jadi harus dialasi dengan keseriusan. Ya. Nah bagi yang belum saya nggak mengerti pisan Pak, ya udah diam. Ya, terus usah banyak main atau apa, dia lihat aja semuanya. Tapi bagi yang suka, nah ini yang suka matematik dasarnya bagus itu pasti sedikit ada gambaran, pasti akan sedikit akan tertarik dengan matematik. Tapi yang merasa matematikanya rendah, yang mohon maaf, pasti banyak kendala yang dihadapi.
Dalam hal ini ya simak aja, diam aja. Ya, Fahri, matematika kan rumah kamu bercanda. Ya udah. Bagaimanapun kalau mau dibawa ke ini pasti ada kendala. Makanya cicing gue tinggal itu. Ya, guru baris jengkere, ya. Oke. Ya itu aja lah yang ini yang ini aja. Kita lanjutkan ya. Oke, siapkan dengan komputer masing-masing. Udahlah bawa pandu dengan cara demonstrasi. Kalian buka Turbo Pascal IDE-nya yang kemarin, seperti kemarin. Hah? Enggak ada apa itu? Oh enggak ada. Yang itu enggak ada. Oh, ya. Jangan buka itu. Enggak ada yang bahkan enggak ada. Ya udah. Yang ini aja. Enggak ya, udah. Ini ada ini. Nah, ternyata ketika kita buka slide-nya itu kan aplikasinya ternyata itu kan masih ada tampilan yang sebelumnya ya. Kita buat file baru aja. Kita klik file, kemudian new ya. Nah, kita ketikkan berbaris ya, berbaris, tapi materinya masing-masing sesuai dengan masalahnya yang tadi kan. Mulai. Enggak, jadi sekarang langsung ke intinya. Yang pertama nanti judul programnya dulu yang diketik oleh ini. Oke, sekarang hati-hati dalam mengetikkan coding karena kalau salah sedikit, baik itu tanda baca atau bahasa pemrogramannya itu akan berakibat fatal atau terjadi error. Makanya misalkan kalau huruf kecil ya udah kita gunakan huruf kecil. Ya. Tanda bacanya kalau memang titik koma ya titik koma, jangan sampai titik dan koma. Oke, yang pertama ya ketikkan ya program. Ini namanya program. Kelompok satu apa programnya? Jangan pakai spasi ya. Silakan tulis. Kalau Bapak yang mewakili kelompok 5 aja, misalkan program luar persegi panjang. Satukan aja persegi panjang diakhiri dengan titik koma. Kalau kelompok ini apa? Ya, program keliling persegi panjang. Satukan huruf kecil. Kalau yang itu, ya buat karat. Diakhiri dengan titik koma. Ya, udah lanjut ya. Konsentrasi aja, konsentrasi. Ya, jangan main-main. Jangan main-main, konsentrasi. Jangan bercanda. Oke, enter. Baris kedua, kalian ini ada request dari Pascal, kalian ketik aja uses CFD titik koma. Uses ya, uses CFD titik koma. Udah. Uses pakai S spasi CFD titik koma. Ya. Nah ini bahasa Indonesia sampai uses spasi CFD titik koma. Yang berikutnya adalah penggunaan par. Masukkan variabel kalian. Ya, contoh hasil, ya. Hasil, koma. Nah,
Esensi dari geometri kalian apa? Tadi variabelnya apa? Yang dimasukkan apa? Kalau valuasi panjang, ini panjang, ya, P, L. Itu enggak? Oh, iya, Pak. Atau gini, boleh di Hasil satu, Pak. P, L. Mewakili panjang, lebar. Kalau ini isi satu ya, isi satu, isi dua ya. Ya udah, Bapak panjang ya di lebar. Titik F, koma, Pak. Ya, koma. Hasil panjang lebar. Hasil panjang lebar ya. Tipe datanya kalian tulis belajar. Kalau itu berarti apa? Dan ya, berarti apa ya? Variabelnya apa? Ada variabelnya ada apa? Ya sama di Bapak berarti hasil panjang lebar. Ya, samakan kan. Kalau yang itu apa? Jari-jari ya. Kalian hasil koma jari satu koma jari dua. Ya. Jadi satu koma jadi dua. Itu udah alas. Mau ditulis alas sama alas sama tinggi. Oke, lanjut. Variabelnya sudah dibuat ya. Kemudian kita langsung mulai. Yang pertama adalah bikin dulu. Bikin. Kemudian CLL, XCR. Yuk, kalau nggak jelas tanyakan. Masuk Pak. CLL, XCR. Ya. Kemudian right dalam titik koma ya, jangan lupa masukkan panjang. Ya, masukkan panjang sama dengan titik dua. Ya, yang koma. Masukkan panjang. Titik koma. Awas, right, ya, titiknya right. Masukkan lebar. Read LN disatukan, bukan read in, read LN ya. Read LN. Awas jangan terlewatkan, titik dua sama dengan jangan terlewatkan. Right. Bapak kita kurang buka. Buka.
Nah, kira-kira seperti ini kondisinya. Berarti prosesnya kalian beda, awas jangan hasilnya panjang kali lebar. Ini kan untuk persiapan. Contoh Bapak beri bocoran buat kalian yang segitiga kan. Berarti hasil sama kedua sama dengan 0,5 dikali alas kali di kan koma. Terus yang apa? Yang jari-jari, yang lingkaran, apa? Buat sering. Nah, yang buat sama dengan 0,14 kali jari 1 gitu kan? Kali jari 2. Tuh. Koma. Ya. Terus yang ini? 2 berarti 2 ya 6 dikali 6 kali isi 1 kali 2. Bapak itu Pak, kalau misalkan sama kalian pilih salah satu, jangan semuanya ini prosesnya nih. Nah, kira-kira ini kodenya nih, coba. Berarti kalian bukan masukkan panjang, masukkan di. Coba yang ketiga pegang yang sebelahnya ya. Kalian tulis salah satu aja nih. Ya. Sesuai kelompoknya mana pas buat kalian yang satu aja begini. Bapak ini. Ini. Dan coba. Ya. Ciri cadangan. Nah, itu karena itu.
Panjang. Kurang lebar. Kurang sama dengan panjang kurang oh yang ini apa
Belum. Yang lain, kalau yang lain. Gimana? Kan berarti hanya yang luas persegi panjang yang mudah ya? Enggak. Bapak ini mana? Ya. Mana udah dieksekusi, kita berhasil? Belum? Dan misalkan ini hasilnya seperti ini ya. Ketika mencari luas persegi panjang, hasilnya seperti ini. Misalkan masukkan panjang 5 ya, masukkan lebar misalkan 10. Maka hasilnya 50 ya. Nah, kalau sudah sampai begini berarti programnya sudah bisa berjalan. Ya. Berarti gimana? Yang kalian posisi tuh. Biar ininya sih luasnya plot alasnya yang testingnya paham ya. Terus yang lain gimana? Yang lingkaran belum? Berarti baru yang luas panjang ya?
Ya, oke, sudah. Sudah perhatikan lagi di depan. Kita perhatikan di depan. Jadi pada apa? Dalam implementasinya, kenyataannya memang masih ada yang banyak terkendala ya. Ada yang ketika dieksekusi ternyata programnya terjadi error, terjadi kesalahan, kan? Ada yang berhasil. Salah satunya tadi yang mudah itu apa? Mencari luas persegi panjang. Itu yang di kelompok Yama sama Silam. Nah di yang lain masih terdapat kesulitan, kendala yang memang variatif lah masalahnya. Tapi yang pasti, kita akan selesaikan di pertemuan yang akan datang, ya. Nah, dengan nanti kita lihat kesalahannya ada di mana? Apakah di sintak atau di strukturnya, ya. Oke. Nah karena waktunya sudah habis, ya habis, nanti kita lanjutkan ke depan aja. Baik, semuanya silakan ditutup dulu, di close, di shutdown ya. Jangan shutdown. Semuanya dimatikan. Jangan. Yang itu juga kelompok itu silakan matikan. Silakan matikan. Sudah dimatikan semua? Bapak. Ya, baik. Semuanya sudah perhatikan. Lihat ke depan. Jadi dari hasil mengamankan Bapak terhadap pembelajaran kalian ya, masih ternyata ya masih belum memenuhi tujuan pembelajaran yang diharapkan. Ya. Namun demikian, nanti kita masih banyak waktu ke depan, ya kita perbaiki dan kita bisa ambil kesimpulan bahwa ternyata membuat sebuah program itu tidaklah mudah, ya. Jadi pada intinya dalam membuat program itu yang pertama tadi sudah Bapak sebutkan di awal adanya keseriusan dulu daripada kita. Kemudian ketertarikan kita terhadap materi tersebut, minat kita terhadap keinginan ingin menjadi seorang programmer. Nah, itu dari situ dulu berangkat. Nah, bagaimana caranya? Nah, untuk mengasah kalian bisa menjadi seorang programmer yang salah satunya yang minggu kemarin sudah disebutkan yaitu dengan belajar mandiri. Tidak cukup dengan dibantu oleh instruktur atau guru ya. Jadi harus belajar mandiri, kemudian eksplorasi sumber pembelajarannya mau dari internet, dari YouTube ya. Kemudian dari buku-buku referensi, ya. Silakan kalian eksplorasi sendiri. Terus, ya, tidak cukup di sekolah belajar program itu. Di rumah punya laptop, punya PC, silakan pelajari sendiri. Ya. Semakin kalian belajar dari usia sekarang, insya Allah, ketika kalian melanjutkan ke perguruan tinggi, itu akan semakin mudah. Karena dasarnya sudah ada. Ya. Coba memanfaatkan waktunya ya daripada kita bermain handphone atau buku. Kita hanya sebagai pengguna saja. Suatu saat kita harus
sebagai produser ya, bertindak sebagai orang yang memproduksi program. Jadi untuk majalah John Michael, tapi orang bisa berpikir ke depan, siapa tahu kita menjadi seorang yang dapat memproduksi atau menghasilkan sebuah program. Nah, kira-kira berapa orang tingkat kesulitan dalam mempelajari materi pemrograman ini itu? Wow, masih banyak ya, masih banyak. Oke lah, nggak apa-apa lah. Yang penting kalian di elemen algoritma dan pemrograman ini minimal kalian bisa mengenal, ya, syukur-syukur memahami, ya, dan selebihnya tadi bisa menerapkan atau memberikan dual sifat ke dalam bahasa pemrograman sahabatnya, Pak. Tapi dari akhir produknya sudah diketahui kan? Oh, ternyata dengan ini kita bisa membuat program ya, dengan menggunakan komputer. Baik, di sini ada Bapak ini dulu ya, ada post-test, silakan kerjakan. Ada 10 soal. Kalau nggak salah, ada 10 soal. Jadi sebarin lagi ke bilang aja ya. Silakan dijawab dulu ya. Silakan Bapak kasih waktu 5 menit untuk menjawab semua. Silakan. 5 menit saja. Sudah diterima prosesnya? Ya. Sekarang kerjakan dulu. Kerjakan. Menit. Mas Dikit, Pak. Mas 10 soal. Yang sudah 2 menit lagi, silakan. Silakan jawab sebaik-baiknya, ya. Skor yang tinggi, Bapak anggap berarti sudah memahami. Kalau yang nanti di bawah 50 berarti belum tuntas, masih belum memahami berarti ya. Ayo, itu adalah nilai formatif kalian. Dua menit lagi. 2 menit lagi. 2 menit lagi. Dari sakit.
Ya, cung yang tidak sakit. Satu orang. Ayo cepat. Ayo. Ayo. Dua orang. Ayo, 1 menit lagi. Ayo. Ya, daripada Bapak nanti stop sendiri Bapak. Lebih baik submit sekarang. Ya, 5. 6. Saya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, ya, stop. 10. Ya. Gak kelihatan skornya enggak? 8, Pak. Ya, ada 28 yang mendapatkan. Berarti yang nilainya tertinggi, ya ini nilai ini yang besar ya. Itu yang merasa bisa cuma 20. berarti bagus. Soalnya ini kan poinnya 2 kali 15 30. Ya, 20. 26. 24. Dong yang di bawah 15. Nah, berarti itu masih belum bisa. Dong yang di atas 15. Di atas 15 jujur aja di atas 15. Oh iya, ya. Berarti alhamdulillah ya secara teoritis ya. Secara teoritis berarti kalian ya minimal sudah bisa memahami materi tentang algoritma dan pemrograman. Ya, baik, ya tepuk tangan. Ya, kita akhiri aja ya. Atau ada pertanyaan? Cuma aja dikerja kalian. Nanti Bapak tarik. Ya, baik. Alhamdulillah pertemuan hari ini ya tentang elemen algoritma dan pemrograman sudah selesai. Nah, nanti di pertemuan ke depan kita akan coba kalau ada waktu kita akan jelaskan ulang atau kita berikan pengayaan ya terhadap materi ini ya lebih banyak lagi supaya sampai benar-benar kalian bisa mulai dari memahami sampai menerapkan dan juga mempraktekkan ke dalam bahasa pemrograman ya. Itu saja mungkin yang Bapak bisa sampaikan. Sebelum selesai pembelajaran kita akhiri, silakan berdoa ya. Silakan pimpin doanya lagi sama KM-nya. Doa. Baik, sebelum kita meninggalkan pertanyaan, mulai. Dan sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih ya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini walaupun dengan kendala yang ada, kesulitan yang ada, semoga bermanfaat bagi kalian ke depan.
Oke, semoga menjadi motivator kalian untuk menjadi lebih baik lagi, belajarnya menjadi lebih semangat, ya, prestasinya juga lebih ditingkatkan. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan, Pak, khususnya dari Bapak sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalian bisa meninggalkan ruangan dengan tertib. Oh, mohon maaf, ini kumpulkan hasil kerjaan kalian.